Apakah saudara pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan atau sangat menyedihkan saat membesarkan anak-anak? Saya pernah, bahkan sering. Nah, saat ini saya ingin memberikan kembali tips-tips bagaimana kita bisa membalikkan keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan atau pengalaman yang menyedihkan itu menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Nah, saya mengalami ini berdasarkan pengalaman pribadi dari anak saya yang paling besar. Saat itu dia masuk SD kelas 1 dan di semester pertama saya sudah dipanggil oleh guru wali kelasnya. Saat itu guru wali kelas itu berkata, "Mami, maaf, Dara itu tell me ya." Waktu saya mendengar perkataan itu seperti sebuah tamparan yang keras di pipi saya. Itu seperti tinjuan yang begitu keras menghantam dada saya. Dan saya hanya terdiam. Guru wali kelas itu juga berkata, "Maaf, Dara itu perlu diberi les tambahan. Karena semua nilainya itu tidak ada angkanya, alias 0 semua. Dan kalaupun ada angkanya, itu pasti nilainya cuma do, re, mi. 1, 2, 3, nggak sampai fa." Lebih terdiam lagi. Akhirnya saya pamit, saya pulang, saya hanya terdiam, kemudian saya merenung, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Karena kalau saya harus memberi les tambahan kepada Dara, artinya Dara harus ada waktu lebih banyak lagi untuk belajar. Sedangkan dari jam 6 pagi dia berangkat ke sekolah dan setengah 5 sore dia baru sampai ke rumah. Jadi kapan dia istirahat? Kapan dia bisa bermain? Tidak ada waktu lagi. Tapi kemudian juga kalau dia diberi les tambahan, dari mana dananya? Waktu itu kondisi ekonomi kami masih namanya perintisan, tetapi saya tidak mau menyerah. Kemudian saya tetap bersemangat, saya terus percaya kepada Tuhan bahwa apa yang firman Tuhan katakan itu ya dan amin. Bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Setiap orang yang percaya kepada Dia tidak akan dikecewakan. Dan yaitu kejadiannya masuk SD, dia dibilang tell me. Tapi kemudian apa yang saya lakukan? Tips yang pertama adalah saya mengambil alih untuk mau menjadi guru les tambahan buat anak saya, Dara. Saya belajar, saya mengambil semua buku-bukunya, saya pelajari. Karena anak saya sekolah di Sekolah Nasional Plus, di mana memakai 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Bahasa Indonesia aja tidak lancar, apalagi bahasa Mandarin dan bahasa Inggris gitu kan. Tapi saya percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan saya belajar, saya ajarin anak saya Dara, dan anak saya merespon dengan baik. Kemudian setelah kita mau mengambil bagian menjadi guru buat anak kita, yang kedua, mari kita berdoa secara khusus untuk anak kita. Saya percaya firman Tuhan katakan, doa orang benar besar kuasanya. Jadi setiap malam saya mengambil waktu setelah semua tidur dengan lelap, saya kemudian berdoa, saya menumpangkan tangan kepada anak saya ucapkan kata-kata berkat, apa yang menjadi harapan saya untuk anak-anak saya, khususnya Dara saat itu. Saya katakan, engkau diberkati Tuhan, engkau menjadi berhikmat, engkau menjadi anak yang pandai, engkau akan menjadi anak kesaksian, engkau akan menjadi anak yang membanggakan orang tua. Jadi setiap hari, setiap malam saya mengucapkan, saya memperkatakan, saya menggemakan kata-kata yang baik. Saya percaya bahwa itu juga yang menjadi doa saya. Seperti yang Amsal pasal 18 ayat 21 katakan, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Dan puji Tuhan, saya saat ini menikmati buah dari setiap apa yang saya katakan kepada anak saya. Dan yang luar biasa adalah saat dia semester kedua, kelas 1, saya dipanggil lagi oleh guru itu. Kemudian guru itu bertanya, "Mami, Dara diberi les tambahan ya?" Saya katakan, "Tidak." "Kenapa, Miss?" "Ya,
Dara nilainya naik secara signifikan. Dara menjadi luar biasa pintar sekarang. Wow, saya sampai segitunya. Dan benar, saudara, tambah naik kelas, dia mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Bahkan waktu SMA dia bisa mencapai peringkat ketiga dengan anak yang peringkat kedua, cuman beda setengah nilainya. Tanpa les. Tidak ada yang memberi dia les. Saya hanya memberi dia les tambahan secara pribadi itu sampai kelas 3 SD. Setelah itu dia belajar sendiri. Dara saat ini sudah kuliah hampir selesai semester 9. Luar biasanya kuasa doa orang benar itu sungguh besar kuasanya. Saudara, kalau kalian juga mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, mengalami pengalaman yang sangat menyedihkan, mari jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Kita terus percaya apa kata firman Tuhan dan kita bisa membalikkan keadaan. Sebuah pengalaman yang menyedihkan, pengalaman yang tidak menyenangkan menjadi pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa apa yang saya bagikan saat ini bisa memberkati, bahkan menguatkan, bahkan untuk ibu-ibu yang saat ini juga sedang mengalami pengalaman sulit, merasa sedih. Ada apa dengan anak saya? Mungkin anak-anakmu mengalami perkembangan yang memerlukan penanganan secara khusus. Ingat, kalau kondisi keuanganmu seperti saya waktu itu, jangan pernah putus asa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita akan lihat, kita akan mengubah tragedi menjadi sebuah kesaksian. Terus percaya apa kata firman Tuhan dan lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Puji Tuhan, jika apa yang saya bagikan ini memberkati, bahkan berguna buat teman-teman, tetap like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Salam Antus.